Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali dengan kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala masih saja memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa belajar daring sebagaimana biasanya. Kemudian selawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, apa kabar ananda solih dan solihah yang ada di rumah semuanya? Alhamdulillah, Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita hari ini berjumpa kembali. Kita akan belajar hari ini pelajaran pendidikan agama Islam. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai akidah akhlak, yaitu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar bidang fikih. Ya, baik. Hari ini tahu kita akan belajar apa? Baik, insyaallah kita hari ini bersama-sama kita akan mengetahui, mempelajari pelajaran fikih dengan judul yaitu bulan Ramadan. Kita hari ini akan belajar pelajaran dengan judul bulan Ramadan. Anda pernah dengar bulan Ramadan? Kapan itu bulan Ramadan? Ya, bulan Ramadan belum tiba saatnya. Kita sekarang sedang berada di bulan Muharram. Bulan Ramadan ada beberapa bulan lagi ke depan. Apa aja yang ada di bulan Ramadan itu? Ya, baik, di bulan Ramadan terkenal dengan ada ibadah di dalamnya, yaitu ibadah puasa Ramadan. Itu adalah ibadah yang wajib dilakukan di bulan Ramadan. Kenapa wajib? Karena ia juga termasuk kepada rukun Islam kita. Rukun Islam ada di dalamnya, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Maka hukumnya wajib kita berpuasa di bulan Ramadan. Baik, sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, mari sama-sama Bapak Rizky dan ananda semua yang ada di rumah, mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. Istighfar, kita mulai. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terakhir, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, alhamdulillah telah sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita beristighfar Allah mengampunkan dosa kita semuanya dan Allah memberikan pemahaman yang baik dalam kita memahami pelajaran yang Bapak Rizky sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang judulnya tadi tentang ibadah puasa Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita, memberikan kita hikmah, yaitu pun pahala ataupun sifat yang sangat istimewa. Tahu sifatnya apa? Baik, belum tahu apa yang diberikan, sifat apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita sesuai dengan tujuan puasa itu sendiri, akan menjadikan kita orang seperti apa. Tahu Anda semuanya?
Baik, kalau belum tahu, sekarang Bapak Rizky akan memberitahukan dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 183. Allah memberitahukan apa tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan. Baik, mari sama-sama kita simak bunyi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar apa? Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Baik, jadi tujuan dari puasa itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bertakwa. Itu sangat istimewa. Masya Allah, tabarakallah. Baik, alhamdulillah, kita hari ini lanjutkan kembali tentang pembahasan ibadah puasa Ramadan. Setelah kita mengetahui tadi tujuan daripada puasa Ramadan, kita masuk saja bagaimana sih ibadah puasa Ramadan itu. Anda semua di rumah sudah mengetahui, tentu tidak bisa kita sembarangan. Dia ada ketentuannya dalam kita berpuasa tersebut. Bapak Rizky sudah membuat di depan peta konsep yang akan menjelaskan tentang bagaimana ketentuan daripada kita berpuasa Ramadan. Baik, mari sama-sama kita perhatikan. Baik, ini dia ketentuan puasa Ramadan. Anda simak baik-baik ya. Yang pertama, ini mesti ada ketentuan puasa Ramadan ini agar puasa Ramadan yang kita lakukan, Ananda yang lakukan, itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada salah satunya, maka itu ibadah puasa Ramadan kita tidak diterima oleh Allah. Kita akan sia-sia, susah payah berpuasa. Baik, yang pertama apa? Ketentuan puasa Ramadan. Syarat wajib puasa. Itu yang pertama yang harus kita lakukan dalam puasa Ramadan, harus ada syarat wajib puasa. Tahu apa itu syarat wajib puasa? Baik, Bapak Rizky akan menjelaskan apa saja yang termasuk sih syarat wajib puasa itu. Baik, syarat wajib puasa itu ada beberapa perkaranya. Ada beberapa. Apa yang pertama? Syarat wajib itu bagaimana sih sebenarnya Ananda solih dan solihah? Syarat wajib itu yaitu syarat wajib, kita harus ada syarat itu ketika kita belum melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu. Jadi syarat wajib itu syarat yang harus ada pada kita, pada orangnya yang ingin melakukan ibadah puasa Ramadan. Pada Ananda semua di rumah harus ada syarat wajib itu. Kalau enggak bisa kita masuk ke dalam ibadah puasa Ramadan. Maka syarat wajib puasa itu apa? Bagi kita orangnya yang ingin berpuasa. Yang pertama yaitu syarat wajib puasa adalah beragama Islam. Beragama Islam merupakan syarat wajib yang paling utama bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Beragama Islam itu bagaimana maksudnya? Ya, kita adalah beragama Islam seperti kita ini sudah termasuk kepada syarat wajib puasa. Kita semuanya adalah Muslim. Kita adalah agama Islam. Itu yang pertama. Lanjut kemudian yang kedua syarat wajib puasanya. Yang kedua yaitu apa? Yang kedua, baik, yang kedua yaitu berakal sehat. Ya, kita orangnya harus berakal sehat. Bagaimana itu berakal sehat? Ya, tahu kan Anda semua di rumah? Ya, berakal sehat itu yaitu akal kita sehat. Kita tahu mana ini yang benar, mana yang salah. Kita tahu membedakan antara yang benar dan yang salah. Berakal sehat yaitu
kita tidak gila, pikiran kita waras. Kita mengetahui semuanya yang telah kita ketahui. Kalau seandainya kita tidak waras, gila, berarti itu lawannya daripada berakal sehat, maka tidak wajib puasa. Baik, kemudian itu syarat yang kedua, yaitu syarat wajib puasa, yaitu berakal sehat. Sudah mengetahui? Anda sudah mengerti? Sudah paham? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga yaitu syarat wajib puasa yang ketiga, apa dia? Ya, yaitu balik. Balik. Ya, yang ketiga adalah balik. Jadi anak-anak boleh puasa, kami sudah balik Pak Rizky. Ya, balik itu ada ketentuannya. Dia yang merupakan balik, yaitu sudah sampai umur yang menyebabkan kita diwajibkan kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Baik, kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu mampu. Mampu atau sanggup. Itu termasuk kepada syarat wajib puasa. Bagaimana mampu itu? Yaitu kita dalam keadaan sehat, fisik kita tidak sakit, kita tidak sedang sakit perut, tidak sedang demam. Pokoknya kita tidak dalam keadaan sakit. Apabila sakit maka kita tidak diwajibkan berpuasa. Jadi syarat wajib puasa itu badan kita harus sehat, maka kita termasuk kepada orang yang syarat wajib puasa. Baik, fahim tuh? Alhamdulillah. Bapak Rizky ulangi kembali bahwa syarat wajib puasa yang telah Bapak sebutkan tadi ada berapa? Ya, ada 4. Yang pertama tadi apa? Ya, beragama Islam. Kemudian ya, berakal sehat. Yang ketiga balik. Ya, yang keempat, yang terakhir tadi mampu, yaitu tidak dalam keadaan sakit. Itu yaitu syarat yang termasuk dalam syarat wajib puasa. Kemudian kita akan belajar kembali ketentuan puasa Ramadan selanjutnya, yaitu yang kedua, ini syarat sah puasa. Baik, hari ini kemudian kita belajar mengenai syarat sah puasa. Berarti setelah kita tadi mengetahui syarat wajib puasa, kita harus mengetahui lagi syarat sahnya puasa tersebut yang kita lakukan. Bagaimana syarat sah puasa itu? Baik, syarat sah puasa itu ibadah puasa Ramadan itu menjadi sah apabila kita memenuhi syarat sahnya puasa itu. Kalau tidak memenuhi syarat sahnya berarti batal, tidak bisa kita melakukan ibadah puasa Ramadan tersebut. Apa syarat sah puasa yang pertama? Baik, syarat yang pertama, syarat sah puasa yang pertama yaitu Anda semua harus berakal sehat. Ya, dalam syarat sah puasa itu termasuk juga berakal sehat, tidak dalam keadaan mabuk ataupun kita dalam keadaan waras. Itu syarat yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu mumayyiz atau tamyiz. Apa itu mumayyiz? Yaitu Anda semua dapat membedakan mana yang benar dan yang tidak benar, mana yang kotor, mana yang bersih. Telah mampu membedakan ini tanah nih kotor, Anda jatuh ke tanah kotor, ini masih bersih. Itu namanya Anda sudah mumayyiz. Itu termasuk kepada syarat sah puasa. Selanjutnya yang ketiga, syarat sah puasa yaitu suci daripada hadas besar. Kita tidak sedang dalam keadaan berhadas besar, karena berhadas besar itu kita tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan. Itu yang ketiga, syarat sah yang ketiga. Syarat sah puasa yang terakhir yaitu kita melaksanakan puasa Ramadan di dalam bulan suci Ramadan. Ya, kita ingin kali puasa Ramadan tapi bulannya belum masuk, itu tidak diperbolehkan. Jadi kita syarat sah puasa Ramadan itu syarat sah puasa pada hari-hari pada bulan yang diperbolehkan. Misalnya syarat sah puasa Ramadan yaitu pada bulan suci Ramadan, karena pada hari-hari yang tidak boleh atau diharamkan tidak boleh kita berpuasa. Contohnya hari yang diharamkan puasa berapa hari dalam
Islam ya ada 5 hari yang diharamkan kita untuk berpuasa. Apa saja harinya? Ya, yang yaitu 2 hari di hari pertama hari raya. Hari raya pertama Idul Fitri 1 Syawal itu haram kita berpuasa. Kemudian 10 Zulhijjah hari raya pertama hari raya haji itu haram juga kita berpuasa. 3 hari lagi hari apa? Yaitu hari tasyrik 11, 12, 13. Itu juga haram kita untuk berpuasa. Selain daripada itu, boleh kita melaksanakan puasa sunat, puasa qada, puasa ganti tinggal Ramadan, dan puasa Ramadan hanya boleh dilakukan pada bulan suci Ramadan saja. Fahim tuh? Baik, alhamdulillah. Jadi kita hari ini Bapak Rizky ulangi lagi syarat sah puasa tadi. Yang pertama yaitu berakal sehat, mumaiz atau tamyiz, yaitu suci daripada hadas besar, dan yang terakhir pada hari yang dibolehkan puasa, misalnya puasa Ramadan pada bulan Ramadan, bukan pada hari yang haram kita untuk berpuasa. Baik, insyaallah alhamdulillah hari ini kita akan belajar 2 saja daripada ketentuan puasa Ramadan. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar rukun puasa. Di sini nanti kita akan mengenal niat puasa Ramadan dalam rukun puasa ini. Kemudian hal yang membatalkan puasa, dan yang terakhir sunnah puasa. Nanti akan kita mengetahuinya pada pembelajaran berikutnya atau pada pertemuan selanjutnya. Jadi Ananda semuanya, kita mari sama-sama agar mengetahui ini apa yang sudah Bapak sampaikan mengenai syarat wajib puasa dan syarat sah puasa, agar puasa, ibadah puasa yang kita lakukan, terutama khususnya yaitu ibadah puasa Ramadan, dapat Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Ibadah puasa Ramadan kita lakukan. Baik, jangan lupa, karena hadiah daripada pahala ataupun daripada amal ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan, apa hadiahnya tadi? Yaitu Allah berikan kepada kita sifat takwa. Takwa itu adalah sifat yang sangat mulia. Kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan mudah mengerjakan apa segala yang diperintahkan oleh Allah taala dan meninggalkan segala larangannya yang disuruh oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang Bapak Rizky sampaikan pada pertemuan hari ini, pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan Ananda di rumah dapat memahami dengan baik dan Allah memberikan pemahaman yang baik. Alhamdulillah, ini saja yang dapat Bapak Rizky sampaikan. Mari sama-sama sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.